mudah-mudahan Allah lancarkan dan Allah berikan dalam waktu tak berapa lama. Dan salam kepada sahabat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat di tempat ini menjadi syafaat bagi kiamat yang akan datang. Bapak sekalian, seperti biasa dalam kajian kita sama-sama kita ucap Fatihah. Kita jangan pertama mudah-mudahan dalam rangka Fatihah ini kita jalankan kita manfaatkan dengan baik untuk menambah kualitas ibadah kita. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang kita ikuti baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain, pusat-pusat yang lain, kita akan memberikan sebuah nilai positif buat kita untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Taala, memberikan diri kita lebih tenang. Ya, mungkin yang namanya hidup ya ada permasalahan-permasalahan, problema-problema yang mungkin yang menyadarkan kita bahwa memang semuanya adalah pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah jelaskan bahwa jangan dikira setelah kita beriman Allah nggak uji. Justru semakin kuat iman kita, ujiannya semakin besar, semakin berat. Gitu loh. Semakin dekat musola, ekonominya semakin lincah. Itu biasa Pak. Jangan aneh ketika ada orang hijrah, kok setelah hijrah malah begini ya, itu saya ya. Justru disinilah Allah menguji keimanan kita, karena kata Allah jelas dalam Quran, jangan kamu bilang setelah kamu beriman kami nggak akan uji, walana duana kami akan uji. Apa ujiannya? Minal khawf, takut, kekhawatiran, ya khawatir nggak bisa beli ini, yang khawatir nggak bisa bayar ini, khawatir nanti saya begini, teman-teman saya begini. Wajib takut kelaparan, ya, omset turun, dagangan sepi, kerjaan kagak ada bagus-bagusnya. Wasamarot, gaji, penghasilan juga menurun. Itu memang Allah sudah jelaskan. Itu ujian. Dan saat ini adalah sekarang ini banyak kita sudah menghadapi ujian seperti ini. Pada hakikatnya adalah sudah menguji iman kita, mudah-mudahan kita kembali bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita asabatu musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pasrah Allah ya. Kewajiban kita ikhtiar, kewajiban kita adalah doa ya. Karena tidak ada yang mampu berupa doa dan mampu berupa doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ini yang mengatakan dari Soliyah dan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bapak sekalian, alhamdulillah kita sekarang masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insyaallah dalam hitungan 50 sekian hari ya, sampai 60 hari kita akan masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya kita sudah mulai persiapan diri ya. Sudah mulai prepare persiapan diri bahwa kita akan masuk bulan suci. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bulan ini dan setahun menjadi 12 bulan ya. 12 bulan, di antara 12 itu 4 adalah bulan haram. Ingat nggak bulan Islam ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di antara 12 bulan ini Allah tetapkan ada 4 bulan yang bulan haram. Apa bulan haram maksudnya? Bulan haram itu bulan yang dimuliakan. Pada bulan itu tidak boleh terjadi perselisihan, nggak boleh berantem, nggak boleh perang, nggak boleh musuh-musuhan. Pada bulan itu, pokoknya tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, pada bulan-bulan itu juga amal ibadah agak sedikit istimewa. Karena Allah mengistimewakan bulan ini. Bulan apa saja? Pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan betul-betul nih. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, yang satu mencar sendiri yaitu bulan Rajab. Nah, saat ini kita sedang masuk di bulan haram, bulan Rajab. Nah, pada Bapak Ibu sekalian, di tengah masyarakat kita ada beberapa orang yang melaksanakan ibadah-ibadah pengkhususan di bulan Rajab. Ya, kayak memang bulannya ada bulan mulia.
Bulan ini sejarah mencatat ada beberapa peristiwa penting yang menyebabkan membawa perubahan besar dalam dunia Islam. Pertama, yang orang sering ingat itu bulan Rajab itu adalah bulan Isra Miraj. Nabi Isra Miraj pada tanggal 27 Rajab. Dengan Isra Miraj itulah akhirnya dimulai perintah sholat. Nah, di bulan Rajab pula telah terjadi penaklukan Konstantinopel, Palestina, ya, pada bulan Rajab. Nah, kemudian ada bulan penting juga di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab pula dihapusnya Khilafah Islamiyah, Turki Utsmani. Terjadi juga di bulan Rajab. Jadi banyak kejadian di bulan Rajab, kejadian istimewa yang membawa dampak sejarah dalam perjalanan umat Islam. Baik, terlepas dari itu semua, karena bulan Rajab adalah bulan istimewa, ada beberapa orang yang mengkhususkan ibadah pada bulan Rajab. Nah, sebelum saya masuk materi, ini hanya sebagai pembuka saja. Mungkin saya hanya sedikit membantu meluruskan beberapa pemahaman masyarakat tentang ritual-ritual ibadah tertentu yang dilaksanakan di bulan Rajab. Ada beberapa hadis-hadis yang berkembang di masyarakat, itu sebenarnya hampir rata-rata hadis yang menjelaskan tentang Rajab itu hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mau palsu. Jadi rata-rata hadis yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah, ritual-ritual, festival bulan Rajab itu banyak yang dhaif, ya. Bahkan ada yang palsu. Saya akan bahas sedikit, kita bahas sedikit beberapa hadis yang terkenal di masyarakat nih. Ya, kita akan bahas sedikit. Memang bulan Rajab itu bulan yang diharamkan, tetapi kita ketika beribadah juga harus tahu, ya, dasar-dasarnya. Ya, sampai kita sekedar ikut-ikutan ternyata nggak ada isinya. Pertama yang banyak yang dikenal di masyarakat juga adalah ritual puasa. Puasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab. Sebenarnya ibadah di bulan Rajab itu nggak masalah. Ibadah sunnah maksudnya, ya. Ibadah sunnah di bulan Rajab itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau ibadah itu dikhususkan untuk Rajab. Contoh puasa yang berkembang di masyarakat, ada puasa sunnah, puasa Rajab. Nah, setelah diselidiki oleh para pakar hadis bahwa tidak ditemukan hadis sahih tentang puasa Rajab. Ya, tidak ada hadis sahih tentang puasa Rajab. Tapi boleh nggak Ustaz puasa di bulan Rajab? Boleh. Puasa di bulan Rajab boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kan ada puasa lain. Senin Kamis. Puasa Senin Kamis boleh nggak? Boleh. Kemudian puasa apa lagi? Ayyamul Bid. Ya, apa tuh? 3 hari di pertengahan bulan. Itu adalah puasa-puasa yang boleh dilakukan kapan saja, walaupun bulan Rajab. Yang jadi permasalahan adalah kalau kita niat puasanya puasa Rajab. Tuh, ya. Kalau puasa di bulan Rajab, ya ada orang puasa di bulan Rajab nih, ya kita nggak usah seujung. Mungkin dia sedang puasa sunat, mungkin kan gitu aja. Belum tentu juga di puasa Rajab. Atau mungkin dia sedang puasa Ayyamul Bid, ya kan? Atau mungkin dia sedang puasa qada, atau mungkin dia sedang puasa nazar. Kita harus ngajar saja sama orang. Nah, yang penting buat kita, kalau kita mau puasa di bulan Rajab, jangan khususkan puasa Rajab, karena hadis-hadisnya itu dikatakan baik. Bahkan kalimat hadisnya begini: barang siapa yang puasa di bulan Rajab 1 hari itu sama dengan 100 tahun. Nah, ciri-ciri ini pada pakai hadis nih. Ciri-ciri hadis itu dhaif, bahkan hadis itu palsu. Apa ciri-cirinya? Apabila ada amalan sunnah yang fadilahnya mengalahkan Lailatul Qadar. Kali gini, apabila ada amalan sunnah, amalan wajib, amalan sunnah fadilahnya mengalahkan Lailatul Qadar, hampir dipastikan hadis itu palsu. Itu buat patokan. Sekarang Lailatul Qadar istimewanya berapa? 1000 bulan. 1000 bulan.
Kalau ada ibadah sunnah yang mengalahkan Lailatul Qadar, ini para pakar hadis mengatakan hampir dikatakan hadis itu. Nah, kalau dikatakan puasa Rajab itu sama dengan 100 tahun, menang lebih besar mana? Rajab apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar cuma 1080 tahun. Sementara ini 100 tahun. Secara matang hadis ini bisa dipasangkan sini kan? Apa ya? Masih ada puasa Rajab enggak? Boleh puasa Rajab tapi niat ini dirubah, ya, dirubah. Ya masalah. Apalagi hadis yang berkembang di masyarakat? Ada lagi hadis yang mengatakan Rajab syahrullah. Benar nggak? Rajab bulannya Allah, Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Ini pun hadis ini doib, ya, hadis ini doib. Ya semua bulan sama, semuanya punya Allah, semua punya Allah. Kemudian ada pernah dengar hadis ini? Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai. Inna fil jannati nahrun yuqalu Rajab. Jadi di surga itu ada sungai yang namanya Sungai Rajab. Pernah dengar di situ? Belum ya? Nah ini pun hadisnya sama Pak. Ini hadis ini bermasalah juga ini. Jadi memang Al-Quran menjelaskan bahwa di surga ada sungai, tapi nggak pernah disebut di sungai apa namanya. Tidak pernah disebutkan sungai apa namanya. Nah kalau ada hadis yang mengatakan bahwa ada sungai di surga namanya Sungai Rajab, ini pun hadis doib. Dan kebanyakan hadis-hadis doib itu, ya, kalau Bapak pernah baca kitab, itu banyak terdapat dalam kitab namanya kitab Durratun Nasihin. Tebal segini Pak kitab ini? Tebal. Kitab Durratun Nasihin itu bisa dibilang bahwa 70% isinya hadisnya itu doib bahkan masuk. Bukan berarti nggak ada yang sahih, ada yang sahih di kitab Durratun Nasihin, tapi juga kita nggak boleh mengatakan semua hadis di Durratun Nasihin itu palsu, enggak. 70% mayoritas hadis-hadis itu adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis doib. Bahkan cerita-cerita yang di dalam itu kebanyakan cerita-cerita tentang Israelia, dongeng-dongeng. Kitab Durratun Nasihin. Nah ini kalau orang-orang dulu suka baca Pak. Nah saya dulu pernah haji tuh kitab itu. Nah setelah diteliti ternyata itu kebanyakan hadis palsu. Dan kebanyakan ada hadis fadilah amal itu ngambil dari situ kebanyakan. Ya. Kemudian apalagi ada tentang Rajab? Yang termasuk doa itu. Hah? Allahumma barik lana fi Rajab. Nah itu pun sama. Doa itu juga diisi oleh ulama. Ya, itu oleh Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ada lagi satu amalan yang dikerjakan orang setiap Jumat pertama di bulan Rajab itu ada amalan khusus antara maghrib sampai isya, ada sholat namanya sholat Ghaib. Pernah dengar nggak? Belum pernah ya. Jadi ada sholat Ghaib, sholatnya ini sholat sunat, itu jumlahnya 12 rakaat. Sholatnya 12 rakaat itu antara maghrib dan isya, itu dikerjakan di awal Jumat awal bulan Rajab. Nah, setelah para pakar hadis meneliti hadis ini, ternyata hadis ini pun sama. Ini doib. Bahkan doibnya doib jiddan. Ya, doib jiddan itu lemah banget. Kalau lemah banget itu mendekati kepada hadis palsu. Nah, tapi ada ulama yang menjalankan ajaran ini, namun dia kerjakan amal itu bukan karena melihat bunyi hadisnya, tapi dia melihat ada orang-orang soleh terdahulu yang pernah menjalankan. Jadi ada juga amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang soleh, karena mengikuti ittiba kepada orang soleh tersebut, dan dia meyakini bahwa itu adalah perbuatan amal soleh. Salah satunya ulama yang mengerjakan sholat itu adalah diceritakan secara yang terkenal itu adalah Imam Al-Ghazali. Dan kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa beliau itu
Seperti mengerjakan sholat tarawih, karena melihat ulama-ulama tabi'in itu mengerjakan sholat itu. Jadi tidak melihat hadis yang palsu tadi atau yang baik tadi, tapi dia melihat bahwa banyak orang-orang saleh mengerjakan itu. Dan dia niat sholat itu sholat sunat biasa. Jadi kalau Bapak dengar ada sholat orang menjadi sholat sunat tarawih 12 rakaat, itu hanya terdapat pada bulan Rajab, ya, minggu pertama. Hadisnya itu dhaif. Ya, jadi kalau Bapak nanti tahu ada orang yang ini, Bapak paham, ya, Bapak paham. Itu beberapa poin penting masalah dari bulan Rajab. Nah kemudian para ulama-ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan persiapan. Jadi kalau kita bercocok tanam, bulan Rajab itu adalah bulan menanam benih. Maka di bulan Rajab itu sudah mulai para sahabat, para tabi'in itu sudah mulai menginjakkan ikat pinggang di bulan Rajab. Sudah mulai belajar membiasakan yang sudah mulai membiasakan saum sunnah, itu sudah mulai. Jadi bulan Rajab itu adalah bulannya menanam benih, bulan Sya'ban bulan nyiram. Bulan nyiram, maktikan itu di bulan Ramadan. Makanya orang-orang yang memang sudah melakukan ibadah itu dari bulan Rajab, biasanya dia pasti akan dapat Lailatul Qadar tadi. Nanti ya tanggal 20 akhir Ramadan. Jadi kebaikan dari kita ngejarnya nanti di 10 akhir doang. 10 akhir doang. Saya bilang itu bukan Lailatul Qadar, pindah tidur. Ke masjid 2 kasur, bantal, pakai di bawah sono, numpang sahur, numpang tidur, pindah tempat. Nah, kalau ingin mendapat Lailatul Qadar itu, makanya banyak para ulama orang-orang soleh, walaupun dia tidak begadang, itu dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Dia nanamnya dari bulan Rajab. Nanam di bulan Rajab, panen nanti di bulan Ramadan. Panen di bulan Ramadan. Pertanyaannya salah nggak Ustaz kalau ada orang di 10 akhir? Ya nggak salah, cuma jangan sampai berubah niat. Gitu kan? Semata-mata cuma pengen menjalani Lailatul Qadar, ya kan? Kan ada tuh orang mulai pertama sudah mulai 10 akhir tuh menjual. Padahal untuk mendapatkan itu dari awal. Nah, kalau bisa dari mulai Rajab ini sudah mulai kita latihan buat Ramadan. Latihan buat Ramadan. Maka nanti kalau orang yang sudah terbiasa dari bulan Rajab kan 2 bulan persiapannya nih. Ngadepin Ramadan nggak berat, Pak. Nggak berat. Yang berat itu adalah ketika nggak ada persiapan Bapak atau puasa jeblas. Nah, itu bikin lemes. Ya kan? Tetap puasa terawih. Terawih belum debat duluan, buat 3 pas 11 udah ribut duluan. Udah deh ribut. Padahal kalau kita mau ngaji di jauh mah, semakin banyak sujudnya, semakin banyak orang dijelas ayatnya hadis man qoma Ramadan iman wa ihtisaban. Siapa yang bangun malam, Allah kasih itu. Allah kasih. Kita nggak bahas pasal dari itu, yang ingin ditegaskan adalah mulai sekarang sudah mulai di dalam diri kita sudah mulai masuk hawa-hawa puasa. Udah mulai terasa nggak? Mulai terasa nggak? Kalau dia udah mulai sepi kan gitu. Awal puasa kan gitu kan? Udah sepi, jangan sepi kan gitu. Mau diberi mengulang itu awal Ramadan. Hawanya juga sudah mulai. Tapi hanya orang tertentu saja yang bisa membedakan itu. Yang itu adalah bicara keimanan, Pak. Yang bisa membedakan kayaknya agak beda ya mudah-mudahan. Karena memang sudah mulai masuk bulan Ramadan. Nah, maksud saya dari sekarang ya mulai sekarang Rajab ini perbanyaklah. Perbanyak apa? Perbanyak istighfar. Ya. Nah, usahakan kalau subuh, sebelum subuh itu diajarin tuh, ya. Sebelum subuh itu perbanyak istighfar. Jadi kalau habis azan sampai Muhammad baca itu nih. Waghfirli warhamni watub alayya. 3. Jadi kalau bisa disebut nih Mas Bayu kadang ya atau siapapun, ini tasbihnya istighfar tuh Pak. Perbanyak itu mulai bulan Rajab. Waghfirli warhamni watub alayya. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku dan terima tobatku. Karena kita akan masuk bulan
Ramadan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni. Itu aja terus. Ya, sampai kayak nunggu koma. Insya Allah mudah-mudahan kalau dari bulan Rajab kita sudah minta ampun pada Allah, nanti Ramadannya agak enak kita jalaninnya. Agak enak. Kenapa? Karena kita di bulan Rajab sudah babat Allah. Babat Allah sudah nemenin. Ramadan tinggal metikin, ya. Tinggal metikin pahalanya. Baik. Sampai sini sebelum lanjut kemudiannya dulu, Pak. Ya. Hadis yang pelaksanaan amalan di Rajab ini berlipat ganda. Kalau sebaliknya kalau kita melakukan masjid, Ya. memang itu valid. Ya. Kalau valid mungkin rujukannya ke situ. Puasa, perbanyak mungkin. Ya. Jadi gini, ya, jadi gini. Umumnya hadis-hadis tentang pahala dan dosa yang dilipat gandakan itu adalah pahala. Umumnya, ya kan? Seperti misalnya kayak di kota Mekah, kota Madinah itu beda, Pak. Makanya kalau orang-orang soleh, orang-orang alim itu nggak mau tinggal di Mekah, nggak mau tinggal di Madinah, nggak mau. Maka Bapak lihat ya, para ulama-ulama besar itu nggak di Mekah, nggak di Madinah. Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu nggak di Mekah, Imam Hanafi itu duluan. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sadar bahwa di kota Mekah itu, sekitaran Ka'bah itu di bawahnya dimakamkan ribuan nabi. Para nabi yang dimakamkan di situ, Pak. Nah, makanya kalau di Mekah itu ketika ada orang berbuat baik, pahalanya dilipat ganda. Begitupun kita yang maksiat pun dosanya dilipat ganda. Makanya banyak orang-orang yang lebih baik dia kalau di kota Mekah, karena dia tahu konsekuensi tinggal di kota Mekah. Nah, sama dengan kita di masjid, ketika kita ibadah di sini, kita itikaf di masjid itu pahalanya besar. Ya, membersihkan masjid pahalanya besar. Ngotorin masjid juga sama. Bahkan disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang membuang sampah di masjid atau mengotori masjid, sekecil apapun sampah itu nanti di neraka, di akhirat akan dijadikan bangkai onta. Itu sudah manggung-manggung tuh, Pak. Misalkan nih, Bapak lagi sholat Jumat, iseng main kuku gitu kan, jatuh kukunya, kan kecil banget kan? Itu Bapak diemin, itu bahkan jadi bangkai onta tuh nanti. Kita suruh bangun-bangun. Makanya usahakan jangan pernah ngotor masjid. Yang ngotorin dapat pahala, dapat dosa yang besar. Yang bersin jauh lebih besar. Bahkan nanti di akhirat Rasulullah SAW ketika mengenal umatnya itu gampang, Pak. Para muajin, orang yang suka aja di akhirat nanti lehernya panjang-panjang. Jangan dibayangin itu orang kayak jerapah ya, kan? Kenapa? Karena dia sering melantunkan aja, maka untuk mencirikan umatku yang suka aja akan dibikin lehernya panjang agar Rasulullah gampang mengenalin. Oh ini, langsung diambil. Sama Rasulullah langsung diampun. Jadi untuk makanya para sahabat dulu berebut dengan aja. Karena ketika di padang mahsyar ini gampang orang yang leher panjang yang sekajan tuh, bukan soang ya. Oh jerapah itu pas gue jadi jerapah enggak kan? Jangan dibayangin gitu. Jadi itu keterangan Rasulullah begitu. Orang yang sering ajan itu, oh nanti di akhirat ciri-cirinya adalah lehernya agak panjang. Kenapa? Karena dia sering melantunkan seruan ajan. Gampang buat Rasulullah untuk mengenalin umatnya. Yang suka sedekah kayak apa. Orang yang biasa wudhu itu jadi cahaya putih, ya kan? Maka kata Rasulullah, lebihkan wudhu. Kan bahkan siku, lebihin, ya kan? Rambut, ini kalau bisa semuanya ini dibasahin. Kenapa? Karena air wudhu yang kena pada diri kita nanti di akhirat itu akan menjadi cahaya warna putih. Makanya Rasulullah ini gampang. Simam fi wujhi min asarnya sujud. Orang yang suka sujud itu kelihatan bukan nanti di akhirat. Jangankan sujud, yang suka wudhu aja sudah tahu. Wah, butak kan kayak gak pernah wudhu orang. Itu ketahuan. Walaupun kita di dunia itu hitam legam, ya kan? Tapi di akhirat nanti memancarkan cahaya yang luar biasa. Di dunia orang putih gitu, masih facial gitu segala macam. Di akhirat membutuhkan. Karena yang akan memancarkan wajah dia nanti adalah
wudhu itu. Baik, ada lagi? Ya, Mas Ayu. Masalah hadis palsu itu sebenarnya itu memang dibuat sengaja dibuat palsu untuk menyesatkan umat Islam, atau itu sebuah human error aja gitu Pak Ustadz, karena mungkin sanadnya itu, atau memang sengaja kita buat palsu biar kita sesatkan muslim gitu Pak Ustadz. Ya kalau bahas masalah hadis palsu, ya kepanjang. Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah di Quran palsu? Ya paling gampang gini, di zaman Rasulullah saja, ya itu sudah ada nabi palsu, Pak. Ingat nggak ketika Rasulullah meninggal, ada orang yang ngaku nabi, siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab, yang akhirnya dibantai oleh Abu Bakar, kan dibersihkan tuh para nabi-nabi palsu. Banyak sekali faktor-faktor penyebab timbulnya hadis-hadis palsu. Pertama, kepentingan golongan. Yang pertama tuh, ya, kepentingan golongan. Yang kedua, politik. Karena ketika terjadinya pergolakan setelah Sayyidina Ali, terjadi pergolakan politik. Nah, untuk mencari dukungan dibuatlah hadis-hadis palsu. Bahkan jumlahnya jutaan, Pak. Jumlahnya jutaan. Nah, untuk itulah maka para ulama mutaakhirin kesininya dibuat sebuah metode bagaimana sebuah hadis ini bisa dikatakan sahih dan tidak sahih. Satu contoh ya yang jadi pionirnya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika dia menetapkan hadis ini sahih dan tidak, itu nggak sebentar, Pak. Dia dapat dibahas ini. Katanya si A ngomong Rasulullah telah bersabda begini. Kamu dapat dari mana? Dapat dari B. Tanya, ditambah ke B. B dari mana? Cek terus sampai ke A1. Nah, setelah ketahuan dari A, B, C, D-nya, diteliti nih orang-orangnya. Si A seperti apa orangnya, si B kayak gimana, ini kayak gimana. Nah, kalau pada rantai ini ada satu orang yang dianggapnya nggak bagus, itu hadis itu bisa dikatakan dhaif. Kenapa? Nggak dipercaya, orang tukang bohong kok. Gitu. Nyata ada tukang bohong nih. Disebut dia dengan apa? Sanad hadis. Ini pentingnya sanad. Kalau belajar ini itu nggak cukup sebentar, Pak. Jadi ada teori-teorinya, ada ilmu khusus masalah ilmu hadis. Namanya ilmu riwayat hadis. Baik, kenapa dikategorikan hadis ini hasan? Yang ketiga nih, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya, yang keempat hadis maudhu, hadis palsu. Hadis sahih itu hadis yang secara sanadnya itu periwayatnya itu dhabit, artinya apa? Bagus, jayyid, orang soleh, orang-orang yang percaya semua. Karena dari zaman Imam Bukhari Rasulullah itu kan masanya panjang, Pak, 600 tahun. Jedanya berapa? 600 tahun. Nah, untuk mencapai ke sana ini Imam Bukhari harus meneliti dulu, Pak. Nah, kemudian yang kedua hadis hasan. Hadis hasan ini sebenarnya lemah secara sanad maupun matan, tapi ini dikuatkan. Ada hadis lain juga yang serupa. Kalau ada satu hadis yang dikuatkan oleh hadis lain dengan satu pembahasan yang sama, ini hadis ini bisa hadis naik derajat jadi hasan. Nah, hadis dhaif ini ya memang sudah lemah sanadnya, lemah matan. Apa sih matan? Matan itu dalam ilmu hadis ini. Matan itu adalah bunyi hadisnya. Itu namanya matan. Kalau sanad itu adalah orang-orang yang menyampaikan dari Rasulullah sampai ke Imam Bukhari atau Imam Muslim, ke perawi, itu namanya sanad. Nah, ada rawi itu yang nulis, yang mengabadikan, itu namanya rawi. Jadi, kalau kita bahas bahas ini agak panjang. Cuma intinya adalah kenapa hadis palsu itu sering berseliweran dibuat banyak orang. Satu, untuk mencari dukungan, karena kepentingannya luar biasa. Yang kedua itu karena apa? Yang mau menyesatkan juga banyak, Pak. Yang mau menyesatkan juga banyak. Bahkan dulu di zamannya
Bani Umayyah itu sampai jutaan hadis palsu beredar. Sampai jutaan hadis palsu beredar. Maka pentingnya kita belajar di sini ini harus itu juga nggak bisa bilang, oh ini soal ini hadis ini doib gitu kan. Nah kita jangan langsung percaya juga. Karena apa? Kadang-kadang soal menurut Imam Bukhari belum tentu menurut Imam Muslim. Yang menentukan soal itu kan karena metode orang beda-beda. Saya bilang nih dengan ilmu saya, Imam Bukhari mengatakan ini sahih, Imam Tirmidzi mengatakan tidak sahih. Kenapa? Sahih dan tidak sahih itu bukan pemberian dari Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mengatakan di sini sahih, enggak. Yang mengatakan di sini sahih dan tidak sahih itu adalah para ulama, hasil dari kajian. Hasil dari kajian. Rasulullah nggak pernah bilang hadis ini sahih, enggak. Nggak ada malah di sini sahih. Yang mana hadis ini sahih, dhaif, palsu itu adalah para ulama hadis. Nah, untuk mencapai ulama hadis itu ya nggak sebentar, Pak. Minimal untuk belajar ilmu hadisnya aja, pengantar ilmu hadis di kuliah itu paling nggak 4 tahun, Pak. Belajar pengantar ilmu hadis. Nah, untuk mempelajari hadisnya sendiri itu harus di pesantren yang rutin tiap hari kaji, ya kan? Itu paling jaga 7 sampai 10 tahun baru dia bisa mentahki sebuah hadis. Tiap hari yang dikejar apa? Itu ada hadis ini digali dari mana dia terus gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hukum. Ahli hadis, periwayat hadis Imam Bukhari itu hanya meriwayatkan hadis. Apa dia hadis? Ngumpulin hadis doang. Ngumpulin hadis, mengklasifikasi ini sahih, ini dhaif. Tidak dalam kapasitas menentukan ini halal dan haram. Yang menentukan halal dan haram, menentukan hukum siapa? Ahli fikih. Makanya kalau ahli fikih sudah pasti ngerti hadis. Tapi orang yang hafal hadis belum tentu ahli hukum, ahli fikih. Bicara keilmuan, Imam Syafi'i jauh di atas Imam Bukhari. Kenapa? Imam Bukhari sendiri murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Humaid. Imam Humaid punya murid namanya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu muridnya murid Imam Syafi'i, cucu jadi dia. Secara hukum menentukan istinbat hukum, yang menentukan istinbat hukum adalah para ahli fikih. Ahli fikih itu sudah pasti dia mengerti hadis, mengerti Al-Quran, paham apa yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau para periwayat hadis dia hanya ngumpulin hadis, diklasifikasi, ini dia hanya nyotir, tahu nggak? Nyotir. Ini barang reject, ini barang nggak reject. Tapi nggak tahu tuh buat apa. Kalau kita di dalam dunia pekerjaan itu kayak gitu modelnya. Coba ya. Jadi kita paham nih. Kemudian juga kita paham juga nanti ada bahasa-bahasa kata haram itu beda haram menurut ahli hadis sama ahli fikih sama ahli tauhid itu beda-beda lagi tuh. Nah, nanti kita bahas kulhu al-ikhlas. Ini lebih banyak kita berbicara dengan menggunakan bahasa ilmu tauhid, bukan ilmu fikih, juga bukan ilmu muamalah. Nanti bahasanya walaupun sama-sama haram, sama-sama wajib, itu beda. Contoh begini. Wajib menurut ilmu fikih apa? Wajib menurut ilmu fikih apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu definisi wajib menurut ilmu fikih. Tapi kalau menurut ilmu tauhid beda. Wajib bagi Allah artinya apa? Udah dengar nggak istilah wajib bagi Allah? Siapa yang wajibkan Allah? Emang kalau Allah nggak kerja itu Allah dosa? Nah, beda pengertian wajib dalam ilmu tauhid. Maka nanti ke depannya kita bisa pahami orang ketika ngomongnya halal, haram, bidah, sunnah dan sebagainya, dia di kacamata mana dia nilainya. Jadi semakin banyak kita memahami sesuatu, kita akan semakin bijak. Nggak mudah menjustifikasi. Baik, kita sampai sedikit ya. Ada lagi? Sebelum saya lanjut nih.